Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa wa ba'd. Asatidz yang kami muliakan, para guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua santri serta ikhwah dan akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Di pagi ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun terbatas jarak. Tapi teknologi memudahkan kita, alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, merasa cinta, semangat, dan keinginan untuk senantiasa menjalankan sunnah yang sudah beliau bawa. Para ayah bunda, asatidz yang kumuliakan, kemarin kita sudah masuk pada satu bahasan tentang kajian kita tentang pembahasan ilmu dalam Al-Quran, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan terus mengkaji, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat menarik, dan satu kitab ini sangat penting karena jarak antara kita dengan kitab ini ada 1000 tahun lebih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Abi Dunya, yang beliau meninggal pada abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita pada abad ke-14-15 Hijriah. Jadi ada 1200 tahun jarak antara kita dengan beliau, dan luar biasa, mungkin agak susah kita menemukan dalam tradisi peradaban manapun kitab bisa kekal selama ini. Dan itu kita belum ngomong kitab suci, baru kitab di antara ulama, kitab para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak mewariskan kepada kita harta, dan sebelum Rasul meninggal, Rasul juga sempat katakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf atau menjadi sedekah. Maka ketika Rasul meninggal, harta-harta yang tinggal itu maka dikelola oleh anak istri Rasul, atau dikelola sebagian besarnya oleh pada khalifah setelahnya. Tapi apa yang diwariskan Rasul setelah itu? Yang diwariskan oleh Rasul SAW setelah itu adalah ilmu. Maka kita seperti mendapatkan sebuah tulisan peninggalan dari kakek moyang kita, bukan dari garis darah, tapi dari garis keilmuan, karena Rasul mengatakan ilmu itu adalah garis waris juga. Maka kita seperti mendapatkan surat dari kakek kita sekitar 1100-1200 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih ada, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab tersebut. Insya Allah hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab dari ulama besar, Al-Alamah Ibnu Abi Dunya, bersama asatidz kita di Baitul Hikmah Nusantara. Dan video ini insya Allah akan diputar terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan setelah kajian kita juga akan diberikan beberapa soal, maka para ayah dan bunda masih bisa kesempatan untuk mendengarkan video, kemudian kalau nggak bisa jawab soal bisa diputar ulang kembali sampai jam 10 malam. Jadi buat yang memiliki kesibukan juga bisa diatur waktunya, disesuaikan waktunya dengan waktu belajarnya. Dan tanpa banyak mukadimah, kita mempersiapkan diri, kami kembali mengingatkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita, kemudian juga kalau bisa dalam keadaan bersuci dan dalam keadaan yang rapi, karena kita berharap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu itu karena dengan ketakwaan. Salah satu takwa itu adalah dengan adab dalam talabul ilmu. Baiklah, silakan menikmati Bapak Ibu seluruhnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, sesi kedua materi yang kemudian akan disampaikan oleh saya berkaitan dengan ta'awun. At-ta'awun salah satu sifat yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah tolong menolong, dan yang ini merupakan salah satu buah daripada tema yang pertama yang kita sudah bahas, yaitu adalah tentang ukhuwah fillah, yaitu adalah at-ta'awun, merupakan buah dari ukhuwah fillah. Aflahrakullah, sebelum membahas tentang ta'awun, saya akan terlebih dahulu membahas satu atau dua konsep atau dua model masyarakat yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dua model yang kemudian ini menjadi potret bagi kita
bagaimana seharusnya kita sebagai seorang mukmin atau kumpulan orang-orang beriman, ya, bagaimana kemudian posisi kita sebagai orang-orang beriman. Karena jika kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Rasulullah SAW kemudian tidak berhenti, ya, sampai mensolehkan pribadi-pribadi. Akan tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat satu sistem tatanan masyarakat sosial yang kemudian tatanan tersebut berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iwafillah rahimakumullah. Saya akan menyampaikan dua model tentang konsep model masyarakat Muslim. Yang pertama adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Hani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Thumma syabbaka baina asabi'ihi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenyam jari-jarinya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idza jaa rajulun yas'alu aw talibu hajatin aqbala alaina biwajhihi. Kemudian ketika beliau setelah itu kemudian Rasulullah SAW duduk, jika ada orang yang kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerlukan atau meminta sesuatu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ishfa'u fal tu'jaru, hendaklah kalian berikanlah pertolongan oleh kalian, fal tu'jaru, niscaya kalian kemudian akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan semoga Allah taala melaksanakan apa yang disenanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang disenanginya melalui ucapan nabinya. Wa fillah rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat atau model bagaimana masyarakat yang ingin dibentuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membahas tentang model tersebut, kita akan lihat terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah kita akan melihat perawi. Perawi hadis ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari wa rahmatullah. Kita mengetahui bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang punya keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa, ya, dan di antaranya adalah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk sahabat yang mempunyai suara yang sangat indah. Dan memang di antara kelebihan orang-orang Asy'ari itu adalah orang-orang yang kemudian berada di negeri Yaman. Mereka mempunyai kebiasaan, mempunyai keistimewaan, yaitu adalah suaranya indah. Bahkan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang Yaman atau orang-orang Asy'ari ini adalah sebagai orang yang araqu afidah wa alyanu quluban. Orang yang hatinya paling lembut, ya, orang yang hatinya paling lembut. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian mengatakan bahwa orang yang pertama kali atau kaum yang pertama kali mempelopori tentang al-musafahah yaitu adalah berjabat tangan, yaitu adalah orang-orang Asy'ari, orang-orang yang datang dari negeri Yaman. Ketika para sahabat yang kemudian datang dari negeri Yaman sebelum peristiwa Khaybar atau setelah peristiwa Khaybar, maka kemudian mereka datang ke negeri Madinah, lalu kemudian mereka bersalaman dengan para sahabat Ansor dan Muhajirin yang berada di Madinah. Wafillah rahimakumullah, menarik ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang-orang Asy'ari itu, dan ini berkaitan dengan tema kita yaitu adalah ta'awun, mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya ketika orang-orang Asy'ari, orang-orang Yaman ini kehabisan bekal ketika mereka sedang berperang, lalu kemudian kehabisan bekal, atau kemudian stok makanan
mereka ketika sedang dalam keadaan mukim, tinggal di kota mereka sudah menipis, maka mereka mempunyai kebiasaan yang sangat unik, yaitu adalah mereka mengumpulkan semua makanan ya di satu kain ya. Setiap rumah itu kemudian mengambil menuangkan makanan ke kain tersebut, lalu kemudian setelah itu kemudian dibagikan ya makanan tersebut dengan rata kepada orang-orang sesama mereka. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa memang kaum Asy'ari ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa, dan termasuk mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa dalam masalah ta'awun, di mana ketika perbekalan mereka habis, maka kemudian mereka mengumpulkan makanan yang berada di setiap rumah di antara mereka, lalu kemudian mereka masukkan ke dalam satu kain, lalu kemudian dibagikan dengan secara merata. Wafillah, dan banyak sekali keistimewaan kaum Asy'ariyin. Di antaranya adalah sebagaimana yang kemudian saya sebutkan sebelumnya. Wafillah, hadis tersebut mengatakan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan, seumpama bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wafillah rahimakumullah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah permisalan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan sebuah permisalan, yang permisalan ini berguna, bermanfaat agar kemudian mendekatkan pemahaman ya, bahkan kemudian ya memperlihatkan makna mana yang kemudian yang ingin disampaikan ya, yang dapat terlihat dengan cara memandang, melihat, mengindra daripada apa yang kemudian yang akan disampaikan. Bahkan Rasulullah SAW ketika kemudian menyampaikan tentang model masyarakat yang ingin kita ketahui dalam hadis ini, di samping beliau memisalkan, memberikan tamtsil, permisalan dengan kata-kata, bahkan kemudian juga beliau Nabi SAW memisalkan dengan tangannya. Ketika kemudian Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti bangunan yang satu menguatkan dengan yang lainnya, lalu kemudian Rasulullah SAW ingin menguatkan tamsil tersebut dan ingin lebih kemudian menjelaskan tamsil tersebut, permisalan tersebut dengan menggunakan jarinya. Rasulullah SAW menganyam kedua jarinya, bahwa seperti inilah kemudian kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya, seperti inilah kemudian kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sangat kuat, sangat erat, sebagaimana kemudian jari-jari yang kemudian dianyamkan. Nah, Rasulullah ini menunjukkan kepada kita bahwa memang diantara model atau cara metode Nabi dalam mengajar adalah tamtsil, yaitu adalah membuat permisalan, sehingga kemudian dengan membuat permisalan tersebut itu lebih mendekatkan kita kepada pemahaman kita ya. Nah, Rasulullah dan banyak Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Bahkan kemudian Rasulullah SAW pernah memisalkan bahwa seorang muslim itu diibaratkan seperti az-zar', seperti tanaman pohon ya. Bahkan kemudian Nabi SAW mengibaratkan bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu seperti an-nihlah. An-nihlah itu artinya adalah lebah ya. Nabi SAW misal mengatakan mathalul mu'minina mathalul nihlah, bahwasanya perumpamaan orang beriman itu diibaratkan seperti lebah. In akalat tayyiban, lebah itu kalau makan yang baik, makanan yang baik. Wa in wadu'at tayyiban, lebah itu kalau mengeluarkan sesuatu maka dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu, lebah itu kalau seandainya kemudian dia hinggap untuk kemudian menyerap sari daripada satu bunga, maka kemudian lebah itu tidak mematahkan bunga tersebut. Maka seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan ya, seorang mukmin kemudian diberikan motivasi agar kemudian dia menjadi seorang lebah, seperti seekor lebah. Begitu pula Rasulullah SAW misal mengatakan bahwa seorang mukmin mithlun nakhlah. Kalau tadi nihlah yaitu adalah lebah, kalau yang berikutnya adalah mathalul mu'mini mathalun nakhlah,
bahwa perumpamaan seorang yang beriman itu adalah seperti nakhlah, seperti kurma yang semuanya itu bermanfaat. Ya, mulai dari daunnya, buahnya, batangnya, semuanya bermanfaat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min mir'atu akhi, bahwasanya seorang beriman itu seperti cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu, ya, apabila dia melihat satu aib, ya, di cermin tersebut, maka kemudian dia akan memperbaikinya. Begitulah seorang mukmin ketika melihat, ya, di dalam dirinya atau di dalam saudaranya ada kesalahan, maka kemudian dia memperbaikinya, ya, maka dia memperbaikinya, ya. Dan ini iwafillah rasulullah sekali lagi bertamsil yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka kemudian lebih menjelaskan dan lebih mendekatkan pemahaman, bahkan sampai kemudian pemahaman itu seolah-olah kemudian terlihat, ya, oleh mata kita, terdengar oleh telinga kita, dan tercium oleh hidung kita. Wafillah rasulullah di dalam hadis ini Rasulullah SAW memisalkan bahwa seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah diibaratkan kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang kemudian saling menguatkan satu sama lainnya. Wafillah rasulullah, ini adalah di antara potret atau di antara model sosial yang kemudian ingin dibentuk oleh Rasulullah SAW. Tatanan sosial yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin itu ibarat bangunan, diibaratkan seperti bangunan yang kemudian satu sama lain saling menguatkan di antara bangunan tersebut. Wafillah rasulullah, kalau kita melihat suatu bangunan, maka kita kalau melihat satu bangunan, kita akan merasakan bagaimana manfaatnya yang sangat luar biasa. Kita akan bisa merasakan bagaimana kemudian hasil dari bangunan tersebut, ya. Wafillah rasulullah, kalau seandainya kemudian pasir tidak diaduk dengan semen, tidak disatukan dengan batu bata, maka dia akan hanya menjadi pasir, songgok pasir. Bahkan kalau hujan kemudian menerpa pasir tersebut, bisa jadi kemudian pasir tersebut hilang, ya. Tapi kalau seandainya kemudian pasir itu kemudian diaduk dengan semen, disatukan dengan bata dan batu, ya, lalu kemudian dikuatkan dengan diperindah dengan cat, lalu kemudian dikuatkan dengan tiang-tiang, maka kemudian pasir tersebut kemudian membentuk satu kekuatan yang sangat dahsyat dan membuat satu manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan kalau seandainya dia hanya menjadi pasir. Atau ketika batu bata yang kemudian berada kemudian menumpuk di bawah, kalau dia hanya menjadi batu bata, maka kemudian manfaatnya sedikit dan manfaatnya tidak besar. Tapi kalau seandainya kemudian tersusun rapi menjadi satu bangunan, maka kemudian, ya, bangunan tersebut dapat menjaga kita dari panas terik matahari, dapat menjaga kita dari dinginnya kemudian udara, bahkan kemudian dengan tersusunnya batu bata tersebut menjadi satu bangunan, menjadikan kita aman dari bahaya yang kemudian menimpa kita. Maka ma'asyiral mukminin azakumullah wa fillah rahimakumullah, maka kalau kita melihat bangunan, maka kemudian kita akan mengatakan bahwa di situ ada kekuatan yang sangat luar biasa. Di situ kemudian ada kesatuan. Di situ juga kemudian ada fungsi yang lebih optimal, ya, ketimbang kemudian satu bahan berdiri sendiri, ya, satu bahan terpisah dengan bahan yang lain. Maka wafillah kita akan bisa melihat banyak hal ketika kemudian kita melihat bangunan. Nah, wafillah sehingga Rasulullah SAW sering menasihati para sahabat, dan di antara nasihat yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, hendaklah kalian bersama-sama dengan kaum muslimin. Wa iyyakum wal furqah, dan hendaklah kalian menjauhi al furqah, perpecahan, ya. Hendaklah kalian menjauhi perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya
setan itu bersama dengan orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu dari dua orang maka dia akan menjauh. Artinya waflaharokullah, ketika tadi kita mengatakan bahwa kemudian potret atau model masyarakat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah seperti bangunan yang tersusun dari banyak bahan, ya. Maka kalau bahan itu hanya sendiri-sendiri, pasir sendiri, tidak dicampur, tidak diaduk, tidak disatukan, bata sendiri, ya, hanya tersusun, ya. Atau kemudian ketika sudah menjadi satu bangunan, tiang-tiang sendiri tidak bersatu dengan tembok dan yang lain-lain, tidak bersatu dengan atap, maka kemudian itu akan sangat rawan sekali, ya, mendapatkan godaan daripada setan, bahkan sangat rawan sekali untuk hancur, ya. Karena kenapa? Bisa jadi kemudian pasir tadi ketika hujan, terkena hujan, maka dia, ya, tergerus dengan hujan tersebut. Bisa jadi kemudian batu bata yang kemudian tersusun rapi itu kemudian ketika terus menerus didiamkan maka kemudian dia menjadi rapuh. Atau bisa jadi kemudian tiang-tiang yang sudah jadi tapi kemudian tidak direkat dengan tembok lalu kemudian diatapi dengan atap, maka tiang-tiang tersebut menjadi rapuh, menjadi tidak kokoh kembali. Maka waflaharokullah, begitu pula kemudian kita orang-orang mukmin, ketika kemudian kita hidup hanya menyendiri, ketika kemudian kita hidup hanya sendiri-sendiri individual, ya, maka kemudian itu sangat rawan untuk kemudian hancur, sangat rawan untuk kemudian, ya, digoda oleh setan. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan asyaitanu ma'al wahid, setan itu, ya, bersama orang yang sendirian. Wa huwa mal itsnaini ab'ad, dan dia setan itu akan menjauh dari dua orang. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan fa'alaika bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, fa inna dhi'ba ya'kulu al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu, yang dimaksud serigala di sini adalah setan, karena serigala itu akan memakan domba yang dalam keadaan menyendiri. Maka waflaharokullah, ketika kemudian kita menyusun diri kita sehingga kemudian kita menjadi bangunan-bangunan, sehingga kemudian kita menjadi bangunan, maka kemudian itu akan menguatkan kita, menghindari kita dari kehancuran, bahkan kemudian kita akan bisa memaksimalkan potensi yang kemudian ada dalam diri kita, dan tentu dengan sangat lebih dibandingkan kemudian ketika kita mengerahkan potensi kita dalam keadaan sendiri-sendiri. Lalu kemudian juga wafarakallah, kalau kita melihat tentang bangunan, maka kita akan melihat bahwa bangunan yang kemudian kita tempati, misal rumah yang kemudian kita tempati, tidak semuanya pasir, tidak semuanya bata, tidak semuanya kemudian kayu, tidak semuanya kaca, tidak semuanya kemudian baja ringan, tidak. Dan tidak semua kemudian menjadi dinding, dan tidak semua kemudian menjadi atap, dan tidak semua kemudian, ya, tidak semua kemudian menjadi tiang. Kalau rumah tiang saja, rumah apa? Kalau kemudian rumah itu atap saja, rumah apa? Tidak mungkin bisa berdiri hanya atap saja. Atau rumah tersebut kemudian hanya terbentuk daripada batu bata yang disusun, tidak mungkin. Maka dari itu wafirakullah, kita, ya, kaum muslimin, orang-orang beriman itu adalah bangunan, ya, yang kemudian saling menguatkan satu sama lain. Maka di antara kita mungkin ada yang jadi pondasi, mungkin di antara kita ada yang kemudian menjadi tiang, di antara kita kemudian ada yang menjadi jendela, di antara kita ada yang menjadi pintu, di antara kita menjadi atap. Memang ini sunatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin kemudian untuk mengambil semuanya, tidak mungkin memerankan semua peran, ya, karena peran amal itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Peran amal itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan amal itu, membagikan amal itu sebagaimana kemudian Allah membagikan rizki. Ada orang yang kemudian ahli di dalam ilmu, ya, tapi dia tidak punya harta. Ada orang yang kemudian punya harta,
tapi kemudian dia tidak punya ilmu. Ada orang yang kemudian tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia punya keterampilan, punya fisik. Maka kemudian ya orang tersebut ya menguatkan muslim yang lain dengan fisiknya. Orang yang berilmu menguatkan dengan ilmunya. Orang yang kemudian mempunyai harta menguatkan dengan hartanya. Atau kemudian kemampuan-kemampuan yang lain yang kemudian dimiliki oleh orang-orang beriman, maka dengan kemampuan tersebut ya merupakan bahan cara bagaimana kita agar kemudian ya bisa mengeratkan, menguatkan satu sama lainnya. Maka iwaflahrakullah, maka kita harus ridho, maka kemudian kita berbagi peran, mencari peran yang kemudian kita bisa lakukan dalam menguatkan ukhuwah bangunan persaudaraan kita, bangunan umat kita. Dan ketika kemudian kita mempunyai peran tertentu, maka kemudian hendaklah kita bersikap ridho ya dengan peran tertentu, lalu kemudian tidak iri dengan peran yang lain, karena sesungguhnya tadi bahwa peran amal itu kemudian Allah bagikan, Allah kemudian berikan sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya. Ada yang berbeda-beda, ada yang rezekinya lapang dan ada yang rezekinya sempit, ada yang kemudian rezekinya diberikan dalam masalah kesehatan, ada yang rezekinya dalam masalah harta, berbeda-beda. Sehingga kemudian ketika kita melihat perbedaan tersebut, tidak boleh kemudian satu bagian bangunan kemudian merendahkan bangunan yang lain. Tidak boleh kemudian atap merendahkan pondasi. Atap tidak akan berdiri kalau seandainya tidak ada pondasi. Begitu pula kemudian tiang tidak boleh kemudian merendahkan tembok. Kalau hanya kemudian tiang-tiang saja, maka kemudian ya tidak ada tembok, maka buat apa gitu. Maka kemudian semua harus saling menghargai. Ya, semua harus saling kemudian menghargai dan tidak merendahkan satu sama lainnya. Karena setiap orang kaum muslimin punya potensi untuk menguatkan bangunan ini, tentu tadi dengan kemampuan yang kemudian dia miliki. Dan tadi kemampuan orang berbeda-beda, sehingga kemudian kita tidak boleh merendahkan ya satu sama lain, merendahkan sebagian bangunan dan merendahkan bangunan yang lain. Begitu pula iwafarakullah, kalau kita melihat bangunan, maka yang harus kita lihat adalah kalau seandainya misal ada satu bagian bangunan yang roboh, ada satu bagian bangunan yang kemudian kayu misal jendela telah lapuk, maka yang kemudian kita lakukan adalah menyegerakan untuk mengganti jendela tersebut. Untuk mengganti jendela tersebut. Karena kenapa? Kalau seandainya kemudian tidak diganti, maka dia akan berpotensi untuk merusak bangunan yang lain. Seandainya kemudian jendela ini tidak diperbaiki, maka kemudian misal air hujan akan tampias, akan masuk ke dalam rumah. Ya. Atau akan kemudian air hujan kemudian akan masuk ya ke atap rumah kita. Kalau seandainya tidak diperbaiki, maka kemudian bukan hanya jendela yang rusak, tapi atap kita yang rusak, bocor atap kita. Kalau atap kita bocor, maka kemudian efeknya akan kemana-mana. Bisa jadi kasur kita, bisa jadi kemudian peralatan kita, bisa jadi kemudian bangunan kita malah yang kemudian rusak. Maka ketika kemudian salah satu bagian bangunan rusak, maka yang harus kita lakukan adalah segera memperbaikinya. Segera memperbaiki bangunan tersebut, jangan dibiarkan. Maka begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kemudian ada saudara kita yang kemudian ya secara tidak sadar maupun sadar merusak bangunan ya tatanan masyarakat yang kemudian sedang dibangun oleh kaum muslimin, maka perbaiki. Kalau orang yang kemudian dizalimi, ditolong yang dizalimi. Kalau orang menzalimi, maka ditolong juga. Dengan cara apa? Mencegah orang tersebut untuk berbuat zalim. Kalau seandainya sudah melaksanakan perbuatan zalim tersebut, ya dinasihati. Kalau sudah kemudian dinasihati, maka kemudian diarahkan, dibimbingkan, sehingga kemudian ia menjadi bangunan yang kembali menguatkan bangunan yang lainnya. Maka iwaflahrakullah, ketika kemudian ada bagian bangunan yang kemudian rusak, maka jangan sampai kemudian kita membiarkan bangunan tersebut, segeralah kemudian kita perbaiki sehingga kemudian tidak menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lainnya. Nah, iwaflahrakullah, begitu pula kalau kita melihat
di dalam hadis tersebut ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma shabbaka bi asabi'ihi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganyam dengan jari-jarinya seperti ini. Artinya adalah bahwa kaum mukmin memang harus saling menguatkan, harus kemudian saling memperhatikan sebagaimana kalau kita menganyam jari-jari ini dengan sangat kuat, sangat susah orang kemudian melepaskannya. Begitulah kaum mukminin, begitulah kemudian orang-orang beriman ketika kemudian mereka saling menguatkan. Ya, mereka sangat memperhatikan kondisi mukmin yang lainnya, sangat menguatkan, sangat mendukung orang mukmin yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam majalisan. Abu Musa mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam majalisan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, sedang dalam keadaan duduk. Idh jaa rajulun yas'alu aw talabu hajatin. Kalau seandainya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, ya, untuk meminta sesuatu atau ya mencari sesuatu, aqbala alaina, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala isfa'u faltujaru, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, hendaklah kalian berikan pertolongan atau tolonglah, faltujaru, maka kemudian kalian akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan pahalanya. Iwaflah di sini kita bisa melihat bahwa tentang semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan hadis tadi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mempraktekkan, menerjemahkan apa yang kemudian ya telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW kalau seandainya ada orang yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW meminta sesuatu atau membutuhkan sesuatu, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak memiliki apa yang diminta oleh orang tersebut, apa yang diminta oleh peminta tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, lalu kemudian mengatakan, ya, tolonglah oleh kalian, isfa'u fal tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahala. Ya, dan memang teori ukhuwah bukanlah teori yang kemudian tercatat, bukanlah kemudian materi yang kemudian terekam. Ukhuwah adalah materi yang kemudian harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ukhuwah ta'awun adalah ya akhlak yang kemudian harus kemudian kita lestarikan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan, maka kemudian tergerak hati kita, ya, maka kemudian teringat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi bahwa mereka adalah saudara kita yang kemudian kita harus saling menguatkan satu sama lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan fal tu'jaru, niscaya kemudian kalian akan mendapatkan pahala. Artinya bahwa menolong itu, perbuatan menolong itu, memberikan pertolongan itu akan Allah balas dengan pahala, Allah balas dengan kebaikan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Waflah rahimakallah. Walaupun bisa jadi ketika kemudian kita menolong seseorang, ternyata pertolongan kita ini tidak berhasil, ya, maka kemudian tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Artinya pertolongan yang kemudian kita lakukan itu baik berhasil maupun tidak, itu tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waflah ini model, ini kemudian ya model tatanan masyarakat yang ingin dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah masyarakat yang seumpama bangunan, yang satu sama lainnya saling menguatkan, ya, antara satu sama dan lain, atau antara satu dan yang lainnya. Wafillah dan ini sekali lagi dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak hanya berbicara, bahkan Rasulullah SAW mempraktekkan hal tersebut, bahkan mengajarkan kepada para sahabat dalam masalah ini. Wafillah dalam sampai suatu ketika, wafillah dalam suatu masa Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang datang ke negeri Madinah.
Lalu kemudian Rasulullah SAW, perawi mengatakan bahwa ya, orang-orang yang datang ke Madinah tersebut sebagiannya ada yang hanya memakai tidak memakai baju, hanya memakai celana saja. Sebagian mereka kemudian bahkan secara keseluruhan mereka adalah kemudian tidak beralas kaki. Ya, mereka tidak memakai celana kecuali celana tersebut sudah ada tambalan. Maka kemudian Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW berubah ketika kemudian melihat orang-orang yang datang ke Madinah, yang ini adalah dari kabilah Bani Mudhar, ya, yang datang ke Madinah dalam keadaan tidak beralas kaki. Sebagian mereka kemudian tidak memakai baju, ya, disebabkan karena kemiskinan yang kemudian mereka hadapi ketika datang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat mereka, wajah beliau berubah, wajah beliau sedih. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian keluar dari rumah beliau, lalu kemudian memerintahkan Bilal untuk melakukan azan. Maka kemudian Bilal pun melakukan azan, lalu kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk iqamah, maka kemudian iqamah, lalu kemudian sholat dilaksanakan. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ya, membacakan kalimat-kalimat takwa atau seruan-seruan ketakwaan pada Allah, dan Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah di antara kalian ada orang yang kemudian menyedekahkan dengan 1 dinar, 2 dinar, 1 dirham, 2 dirham, ya, lalu kemudian dengan makanan atau pakaian. Maka ketika itu kemudian ada seorang sahabat Ansor yang kemudian dia membawa makanan, ya, sekarung makanan yang kemudian hampir saja kemudian dia tidak bisa mengangkat makanan tersebut. Lalu kemudian dia angkat makanan tersebut, lalu kemudian diberikan kepada orang Bani Mudhar, lalu dikumpulkan di masjid. Lalu kemudian barulah kemudian orang-orang yang lain, orang-orang kaum muslimin yang lain mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh orang dari kaum Ansar tersebut. Ada yang kemudian mengumpulkan bahan makanan, ada yang kemudian mengumpulkan bahan pakaian, yang kemudian ini diberikan kepada orang-orang Bani Mudhar tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik, ya, barang siapa yang kemudian memulai dengan contoh yang baik, lalu kemudian orang-orang mengikuti contoh tersebut, falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal, ya, disebabkan karena, ya, penjelasan dari man amila biha, dan orang-orang yang beramal setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang beramal tersebut. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tadi tidak sekedar teori, tidak kemudian sekedar kemudian pemanis lisan, tetapi apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan itu langsung ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa seperti inilah masyarakat yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah masyarakat yang saling menguatkan satu sama yang lainnya, seumpama bangunan, ya, yang menguatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu yang pertama, Yang kedua, yang saya akan bahas dalam kesempatan hari ini adalah bahwa model masyarakat yang kedua adalah sebagaimana yang dimisalkan, ya, dimisalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah seumpama fisik, seumpama tubuh. Hadis yang diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW, bahwasanya Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim mithlul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma, muttafaqun alaih. Hadis dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, perumpamaan kaum mukminin, fi tawaddihim, dalam sikap saling mencintai, ya, wa tarahumihim, dan sikap saling mengasihi, wa tawasulihim, dan sikap saling menyayangi. Di dalam riwayat yang lain, wa ta'atufihim, ya, saling menyayangi, mithlul jasad, ya, seperti seumpama tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri
wal huma. Maka kemudian anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Wa fillah. Jadi model masyarakat yang kedua adalah model masyarakat seumpama tubuh. Seumpama tubuh. Apa yang maksud dengan model masyarakat seumpama tubuh? Adalah masyarakat yang apabila ya salah seorang di antara mereka merasakan rasa sakit, maka masyarakat yang lain atau sebagian yang lain merasakan sakit tersebut. Ya. Ketika kemudian satu masyarakat kemudian mendapatkan kesulitan, maka masyarakat ya, orang-orang atau masyarakat yang lain atau sebagian yang lain kemudian merasakan kesulitan tersebut. Itulah yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wafillah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan lihat dulu Nu'man bin Bashir, ya, perawi hadis yaitu adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini, wafillah, masya Allah, orang yang menurut saya sangat bahagia sekali. Bagaimana beliau mendapatkan rasa bahagia, ya, di mana Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Nabi yang diberikan berita gembira 3 hal oleh Nabi. Ada 3 berita gembira, ya, yang disampaikan oleh Nabi untuk Nu'man bin Bashir. Suatu ketika Nu'man bin Bashir lahir, dan Nu'man bin Bashir ini lahir, beliau adalah anak bayi pertama dari kalangan Ansor yang lahir setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau lahir di tahun 2 Hijriah, sekitar kurang lebih 14 bulan setelah Hijriah, ya, 14 bulan setelah hijrah, maka kemudian lahirlah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir tadi wafillah dibawa oleh sang ibu kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian ditahnik oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, ditahnik oleh Rasulullah SAW. Bahkan kemudian Nu'man bin Bashir kemudian diberikan 3 berita gembira oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwasanya Nu'man bin Bashir pertama akan hidup dalam keadaan terpuji. Yang kedua adalah Nu'man bin Bashir akan, ya, meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga, wafillah, Nu'man bin Bashir, ya, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mukminin azakumullah, betapa bahagia Nu'man bin Bashir ketika mendapatkan 3 berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia akan hidup dalam keadaan mulia, dalam keadaan terpuji. Dia akan kemudian meninggal dalam keadaan syahid, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan Nu'man bin Bashir ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nu'man bin Bashir wafillah, ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau masih berusia 9 tahun, termasuk sahabat-sahabat junior. Akan tetapi Nu'man bin Bashir kita kenal, beliau meriwayatkan beberapa hadis, diantaranya hadis yang kita bahas hari ini. Begitu pula hadis yang sering kita dengar, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat, dan hadis-hadis yang lain. Wafillah, kembali kepada hadis tersebut, hadis yang kemudian kita akan bahas ini, bahwa Rasulullah SAW sekali lagi ingin mengumpamakan dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang akan menjadikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW dalam kesempatan di hadis ini mengumpamakan dengan tubuh. Tubuh itu adalah sesuatu yang kemudian sangat dekat dengan kita, dan ia adalah sangat terasa oleh diri kita. Saya wallahu ta'ala alam ketika melihat kenapa Rasulullah SAW menyerupakannya dengan tubuh. Tetapi wallahu ta'ala alam, saya mencoba mentadaburi, mungkin karena ini berkaitan dengan masalah al-atifah, dengan masalah hati, dengan masalah cinta, karena dia adalah sifatnya adalah rasa, walaupun nanti kemudian diterjemahkan dengan bentuk aktivitas, tapi bermula daripada rasa. Mungkin sangat mungkin bahwa ketika Rasulullah SAW memisalkan dengan tubuh ini, dengan tubuh, karena kalau kita melihat tubuh, kita bisa melihat langsung, bahkan kita bisa merasakan langsung, ya, bisa merasakan langsung, sehingga kemudian kita menjadi lebih tergambar dan sangat jelas gambaran yang kemudian ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafillah, tadi perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kecintaan mereka, at-tawadihim, asalnya adalah at-tawadudihim,
tetapi kemudian diidghamkan dal yang pertama, diidghamkan, dileburkan sehingga kemudian diganti dengan tasydid. Ya, tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim. Ya, sebenarnya para ulama kemudian mengatakan tiga sifat ini, yang pertama adalah al-mawaddah, al-mawaddah, cinta, lalu kemudian ar-rahmah, kasih, lalu kemudian ta'atuf. Ta'atuf ini adalah juga kemudian kita terjemahkan sebagai sayang. Para ulama kemudian mengatakan sebenarnya mana tiga sifat ini berdekatan. Walaupun kemudian sebagian para ulama kemudian mengatakan bahwa kalau mawaddah itu adalah kecintaan yang ia meraihnya dengan sesuatu yang sifatnya dunia. Apakah kemudian dengan mengunjunginya, memberikan hadiah kepadanya. Jadi dia cinta, tetapi kemudian cinta tersebut diraih dengan hadiah, dengan mengunjungi, dengan kunjungan, maka itu disebut dengan al-mawaddah. Sedangkan rahmah adalah cinta yang kemudian didasari oleh agama, didasari oleh kemudian keyakinan, innamal mu'minuna ikhwah. Sedangkan kemudian at-ta'atuf, sedangkan at-ta'atuf para ulama kemudian mengatakan i'anatu ba'dihim ba'dha, ya, pertolongan satu sama lain, saling menolong. Wabarakallah. Tapi kemudian kalau kita melihat dari tiga sifat ini, memang sifat ini sekali lagi maknanya sangat berdekatan satu sama lainnya. Ya, terlepas dari perbedaan tadi, kita akan melihat bahwasanya wabarakallah, tiga sifat ini ya sangat berdekatan dan mempunyai kemudian sifat, mempunyai kemudian akar yang sama, yaitu adalah cinta, al-mahabbah. Ya. Dan kita wafaqakallah sebagai seorang mukmin memang diperintahkan kemudian untuk menghadirkan cinta terhadap sesama saudara kita. Sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam tema ukhuwah, bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menyuruh orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah di akhirat kelak. Bahkan kemudian Allah memberikan naungan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waflahrakallah, cinta terhadap saudara itu bahkan kalau kita melihat di hadis ini, cinta bukan dari satu arah tetapi dua arah, saling mencintai. Ini adalah suatu sifat yang kemudian harus kita tumbuhkan, harus kemudian kita lestarikan dalam muamalah kita, dalam kemudian berukhuwah kita. Karena saling mencintai ini wafilahrakallah, ya, sifat saling mencintai ini merupakan di antara tanda kesempurnaan iman kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kemudian seseorang itu beriman sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Artinya kemudian keimanan kita tidak akan sempurna kalau seandainya kemudian kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kemudian ya kita mencintai diri kita. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, la tadkhulunal jannah, ya, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kemudian kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman atau keimanan kalian tidak akan sempurna hatta tahabu, sampai kemudian kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukan perbuatan ini niscaya kalian akan saling mencintai? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, absyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Wafilahrakallah, dalam hadis ini sekali lagi kita bisa melihat bahwa ternyata kemudian sifat saling mencintai sesama mukmin itu merupakan bukti tanda kesempurnaan iman kita. Ya, iman kita. Bahkan tadi kita tidak akan masuk surga seandainya kemudian kita tidak beriman. Dan kita tidak akan beriman, artinya adalah keimanan kita tidak akan sempurna seandainya kemudian kita tidak saling mencintai, ya, dengan sesama saudara kita. Dan amal yang kemudian
menjadikan kita saling cinta di antaranya adalah afsus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Maka ya, seorang mukmin harus menghadirkan sifat al-mahabbah atau al-mawaddah ini, saling mencintai di antara sesama kita. Dan begitu pula ketika kemudian kita diminta untuk menumbuhkan sifat saling mencintai, maka kemudian kita pun diminta kemudian untuk kemudian membuang, untuk kemudian menjauhkan diri kita dari hal-hal yang kemudian bisa menghancurkan, menghilangkan sifat cinta kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memusuhi, ya, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kemudian kalian, ya, menjual, sebagian kalian menjual, ya, ala bai'i ba'din, kepada, ya, dagangan saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, Rasulullah SAW mengatakan, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, bahwasanya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, ya, dia tidak boleh kemudian menzalimi muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, dan dia tidak boleh kemudian menghina muslim yang lain. Wala yakdzibuhu, dan dia tidak boleh kemudian membohongi, ya, berbuat bohong, ya, berbicara bohong kepada muslim yang lainnya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh kemudian merendahkan, ya, merendahkan mukmin yang lainnya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa ini di sini. Dan beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhah, cukuplah seseorang kemudian dikatakan sebagai seorang yang buruk ketika kemudian dia merendahkan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haram, setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu, ya, haram darahnya, ya, tidak boleh menumpahkan darah orang mukmin. Wa maluhu, dan tidak boleh mengambil harta orang mukmin dengan jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Wa irduhu, dan tidak boleh mencemarkan kehormatan seorang mukmin. Wafillahirrahmanirrahim. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk menumbuhkan rasa cinta, sifat cinta terhadap sesama mukmin, di samping menumbuhkan, maka kemudian kita pun harus menghancurkan, menghilangkan, mengkikis, ya, mengkikis dari dalam diri kita hal-hal yang kemudian menghilangkan, ya, menghambat cinta, ya, pertumbuhan cinta kita terhadap sesama mukmin. Tadi, ya, jangan saling hasud, ya, jangan kemudian saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi. Bahkan tidak boleh seorang mukmin kemudian mendiamkan mukmin yang lainnya, ya, lebih daripada 3 hari 3 malam. Tidak boleh kemudian kita bermusuhan dengan mukmin yang lainnya sampai kemudian memalingkan muka kita dengan mukmin yang lainnya lebih daripada 3 hari 3 malam. Ya, tidak halal bagi seorang mukmin kemudian la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjuru akhahu fawqa 3 layal, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Ya, saudaranya lebih daripada 3 malam. Walaupun berbeda pandangan dalam masalah fikih, berbeda pandangan masalah politik, berbeda baju organisasi, berbeda kemudian tempat ngaji dan guru, maka tidak boleh seorang muslim kemudian, tidak halal bagi seorang muslim kemudian untuk mendiamkan saudara muslim yang lainnya selama kemudian saudara kita masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kemudian tidak boleh kemudian kita menjauhi mereka, mendiamkan mereka 3 hari 3 malam, kecuali memang ada
udzur, sebab ya, sebab syar'i yang kemudian dibolehkan ya di dalam agama kita. Wafillah, maka itu sifat-sifat tadi yang menghilangkan, menghambat tumbuhnya cinta kita terhadap saudara, itu kemudian dihilangkan. Wafillah, memang al-mawaddah, at-ta'atuf, at-tarahum, ini wafillah, ini kemudian muncul dari hati yang kemudian lembut, dari hati yang kemudian bersih. Hati yang keras itu tidak mungkin kemudian ya tumbuh dari hati yang keras sifat-sifat mulia tadi. Dari hati yang kemudian jauh daripada Allah kemudian muncul sifat-sifat tadi. Wafillah, orang yang kemudian hatinya keras, maka kemudian dia akan memikirkan tentang dirinya sendiri. Mereka tidak akan memperdulikan orang-orang lain, tidak akan menolong orang lain. Mereka yang mereka bayangkan adalah bahwa mereka itu akan mendapatkan kenikmatan kalau seandainya kemudian mereka membahagiakan diri mereka. Mereka itu membayangkan kalau seandainya kemudian dia punya rumah untuk dirinya, dia punya kendaraan untuk dirinya, dia kemudian punya harta untuk dirinya, tabungan hanya untuk dirinya. Mereka mengatakan, mereka kemudian meyakini bahwa kehidupan yang indah itu adalah ketika kemudian kebutuhan pribadinya terpenuhi. Padahal bahwa kebahagiaan itu mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau mereka melakukan dengan cara yang seperti ini. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau hidup mereka individualis masing-masing. Tidak. Justru mereka akan mendapatkan kebahagiaan ketika kemudian mereka bisa berbuat baik, bisa bermuamalah dengan baik dengan Khaliqnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa bermuamalah dengan baik dengan makhluk, dengan sesama makhluk, yaitu adalah ya sesama manusia atau makhluk yang lainnya. Barulah kemudian dia akan merasakan kebahagiaan. Dan tadi bahwa kemudian ta'atuf, at-tarahum, wa tawadud, ini sekali lagi iwafarakallah tumbuh dari hati yang bersih, tumbuh daripada hati yang kemudian lembut, yang lembut karena hatinya sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lembut ketika kemudian hatinya sering mengingat, ya sering mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian lembut ketika hatinya kemudian berbuat baik, bermuamalah dengan baik dengan sesama makhluk. Wafillah, dalam kita coba lihat dalam tamsil yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tadi, bagaikan jasad, bagaikan satu tubuh. Kalau ada tubuh yang lain yang luka, maka kemudian satu bagian tubuh yang luka, maka kemudian seluruh tubuh atau tubuh-tubuh yang lain yang kemudian merasakan, ya. Jika ada satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam dan merasakan rasa sakit itu. Ini kalau tubuhnya hidup. Tapi kalau tubuhnya tidak hidup, maka kemudian tidak akan merasakan hal tersebut. Ya, orang yang sudah meninggal, tiba-tiba kakinya luka, maka tubuh yang lain tidak akan merasakan sakit daripada luka tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa tawadud, tawarahum, ta'atuf itu akan muncul dari orang-orang yang hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan orang-orang yang kemudian ruhnya hidup itu akan merasakan keimanan yang orang-orang yang mempunyai keimanan yang baik, orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna, atau orang-orang yang kemudian hatinya hidup, ruhnya hidup, maka kemudian dia akan merasakan kesulitan orang lain. Dia akan merasakan kesulitan sebagaimana orang lain merasakan kesulitan. Jadi ketika orang lain sulit, dia merasakan sulit. Ketika orang mukmin yang lain sedih, dia merasakan sedih. Ketika orang mukmin bahagia, dia merasakan bahagia. Itu syaratnya adalah tadi, kalau seandainya hatinya hidup, ruhnya hidup. Ya. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda
sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, saya ja'alulahumur rahman wudda, maka kemudian Allah akan menjadikan bagi mereka, Allah yang maha kasih akan menjadikan bagi mereka wudda, kasih sayang. Ya, artinya kalau orang kemudian kalau seandainya kemudian orang ingin ingin disayangi oleh orang lain, oleh makhluk-makhluk Allah, maka kemudian hendaklah dia kemudian beriman dan beramal soleh. Hendaklah dia kemudian menghidupkan hatinya dengan beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya apa? Bahwa yang menjadikan lembut hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan hati kita ini lembut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu. Kalau seandainya kemudian engkau wahai Nabi Muhammad bersikap keras terhadap mereka, bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, maka memang hati keraslah yang kemudian menjadikan seseorang tidak bisa memberikan cinta, memberikan mawaddah, tidak bisa memberikan ta'atuf, kasih sayang, tidak bisa memberikan at-tarahum, kasihnya ketika kemudian seseorang memiliki hati yang keras. Maka ya Allah, kalau seandainya sekali lagi kita menginginkan agar kemudian mempunyai rasa ukhuwah yang sangat tinggi ini, yaitu adalah bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain, ya, atau merasakan punya rasa yang sangat tinggi, ya, ketika kemudian rasa yang tinggi untuk merasakan penderitaan orang lain, luka orang lain, maka yang perlu kemudian kita lakukan adalah memperbaiki iman kita, memperbaiki hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara bermuamalah yang baik, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada khaliq kita. Dan yang kedua adalah bermuamalah yang baik dengan sesama kita. Di antaranya wafaqakallah, muamalah yang baik dengan sesama kita adalah memberikan makanan orang-orang, lalu kemudian juga, ya, mengusap. Cut dulu ya sebentar ya. Biasa deh. Cara yang kedua agar kemudian kita bisa mengkikis kerasnya hati kita adalah dengan bermuamalah dengan baik kepada sesama makhluk. Di antaranya Allah memberikan makanan kepada orang-orang miskin, ya, atau mengusap kepala anak yatim, ya, di mana Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW menyarankan kepada seseorang yang datang kepada Rasul mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Jadi orang tersebut mengatakan pada Rasulullah SAW tentang keras hatinya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in aradta an yalina qalbuk, jika engkau menginginkan hati engkau menjadi lembut, fa'at'imil miskin, maka hendaklah engkau memberikan makanan kepada orang-orang miskin, wamsah bira'sil yatim, dan hendaklah kemudian engkau mengusap kepala anak yatim. Maka dengan dua cara ini, misalnya dengan memberikan makan kepada orang miskin dan mengusap kepala anak yatim ini dapat menjadikan hati kita lembut. Dan kalau hati kita sudah lembut, maka kemudian
Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sifat mawaddah, rahmah, ta'atuf, ya, cinta, kasih dan sayang kepada sesama kaum muslimin. Wafilaharakullah, di dalam hadis ini juga kita bisa melihat tentang ekspresi cinta seorang mukmin, ekspresi mawaddah, rahmah, dan tarahum dan ta'atufnya seorang mukmin, yaitu adalah seorang muslim itu ketika saudaranya sakit, maka dia merasakan sakit. Diibaratkan seperti tubuh, jika satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain kemudian merasa sakit. Dan ini wafilahullah, bahkan kemudian bukan merasa sakit, ya. Jadi idzashtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh kita sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan sakit, ya, merasakan demam. Wafilahullah, kita bisa melihat, bayangkan, ini permisalan yang sangat luar biasa, permisalan yang sangat tinggi, luar biasa. Jadi seorang mukmin itu, ya, bukan hanya merasakan sakitnya, ya. Di sini dikatakan sakit bukan hanya merasakan sakitnya, tapi sampai kemudian tidak bisa tidur, ya. Bukan hanya tidak bisa tidur, sampai kemudian demam. Karena dia tidak tidur, akhirnya kemudian menjadi demam. Artinya bahwa rasa seorang mukmin itu sangat tinggi dengan saudaranya. Ketika ada saudaranya sakit, kesulitan, dia tidak hanya merasa kesulitan saja, dia tidak hanya merasakan kemudian sakitnya saja, tapi kemudian dia memikirkan sampai kemudian dia tidak bisa tidur. Bahkan disebabkan kemudian tidak bisa tidur tersebut, dia sampai kemudian, ya, merasakan, ya, demam. Ya, Alhamdulillah, ini betapa tingginya rasanya, cintanya seorang mukmin sampai seperti ini. Ketika, ya, seorang mukmin yang lain merasakan sakit, maka dia pun merasakan sakit, ya, bahkan tidak bisa tidur, bahkan kemudian merasakan demam. Kalau misal kita luka di tangan kita, ya, terkena luka, kita yang kemudian merasakan sakit bukan tangan kita, ya, pas kemudian kena pisau, ya, tergores pisau, maka kemudian langsung mulut mengucapkan aduh, ya, mengucapkan aduh. Bahkan kemudian mulut kemudian meniup-niupinya, tangan yang lain kemudian mencoba menutupi lukanya sehingga kemudian tidak keluar darahnya, dan semua tubuh kemudian merasa sakit. Bahkan kalau seandainya lukanya parah, maka kemudian, ya, dan lukanya kemudian menyebabkan sakit, ya, nyut-nyutan gitu. Apa ya bahasa kitanya, nyut-nyutan. Jadi ketika terasa sakit seperti itu, maka kemudian menyebabkan dia tidak bisa tidur. Akhirnya kemudian bergadang, saking sakitnya. Nah, ketika kemudian, ya, tidak bisa tidur, maka kemudian ia menjadi demam, terkena demam. Maka wafilahullah, itu seorang mukmin. Dalam hadis yang lain dijelaskan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu karajulin wahid. Al-muslimuna karajulin wahid. Seorang muslim itu, umat Islam itu diibaratkan satu tubuh, satu orang. Idza ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluh. Kalau matanya ini sakit, maka semuanya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Kalau seandainya kemudian kepalanya sakit, maka semua anggota tubuhnya sakit. Nah, itulah orang mukmin. Dan inilah model kedua masyarakat, model masyarakat yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah SAW. Hafizahullah, kalau kita melihat dari dua hal tadi, kita bisa melihat tentang dua model masyarakat yang kemudian diinginkan oleh Nabi. Itu adalah masyarakat yang seumpama bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Yang kedua adalah model masyarakat seumpama tubuh yang saling merasakan kesulitan, ya. Ketika ada tubuh yang lain merasa sulit, maka tubuh yang lain, ketika ada satu tubuh yang
merasakan sakit, maka tubuh yang lain merasakan sakit. Nah, barakallah, dua model masyarakat ini kalau kita bisa melihat, ini yang harus kita bangun, yang harus kemudian kita galakan bersama, yang kemudian kita harus susun batu batanya, sehingga kemudian masyarakat kita menjadi masyarakat yang seperti bangunan dan seperti satu tubuh ini. Dan diantara hal yang kemudian terlahir dari masyarakat ini, di masyarakat yang punya dua model ini, dan bisa jadi bukan hanya terlahir dari bukan hanya sebagai hasil dari dua model masyarakat ini, tapi juga dia akan menguatkan dua model masyarakat ini, yaitu adalah ta'awun, yaitu adalah saling tolong menolong. Ta'awun itu adalah buah dari dua model masyarakat ini, ya. Tapi dia pun menjadi salah satu cara untuk menguatkan model dua masyarakat ini. Jadi tolong menolong, dan kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, kita akan melihat bahwa begitu istimewa kemudian posisi ta'awun, tolong menolong ini, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayatnya, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menjelaskan kepada kita tentang ta'awun. Di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan hendaklah kalian saling tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Di sini kita bisa melihat bahwa ta'awun bukan al-i'anah, bukan menolong, tetapi at-ta'awun, yaitu adalah saling tolong menolong, ada dua belah pihak atau lebih. Jadi tidak hanya dari satu pihak, tetapi kita diperintah, didorong untuk membangun masyarakat yang aktif, proaktif dalam tolong menolong. Dia bukan hanya sebagai masyarakat yang ditolong, tapi dia juga menjadi masyarakat yang menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan albir adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan at-taqwa di sini adalah, ya, meninggalkan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian saling tolong menolong di dalam mengerjakan perintah Allah dan di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang berikutnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam al-itsm. Al-itsm itu adalah dosa. Yang dimaksud dengan al-itsm di sini adalah tarku awamirillah, yaitu adalah meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, ketika Allah memerintahkan sesuatu lalu kemudian dia meninggalkannya, maka kemudian dia akan mendapatkan itsm, dosa. Wal udwan itu adalah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini juga sebagai panduan bagi kita bahwa kita sebagai orang mukmin, sesama mukmin, diperintahkan untuk tolong menolong. Itu satu, ya, proaktif dalam tolong menolong. Yang kedua, batasannya adalah di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Dalam masalah kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah, dan kita tidak boleh kemudian tolong menolong dalam masalah dosa, meninggalkan perintah Allah dan menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian juga dalam ayat yang lain, bahkan Allah sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dengan sangat jelas, ya, real tolong menolong. Bahkan kemudian pada skala di lingkungan masyarakat yang kecil, yaitu adalah keluarga. Itu adalah kemudian ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, mereka yang kemudian saling bantu tolong menolong dalam membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah itu, ya, dan Ismail, ya, Ibrahim kemudian yang Ismail yang mengangkat batunya, lalu kemudian Ibrahim yang meletakkannya. Maka kemudian kita bisa melihat di sini ada ada praktek, ya, praktek ta'awun antara seorang ayah dengan seorang anak, ya, seorang ayah dan seorang anak untuk kemudian membangun tempat ibadah, ya,
Dan dalam Al-Quran pun kemudian kita bisa melihat wafaqullah bagaimana kemudian contoh real ta'awun yang dilakukan oleh satu masyarakat dengan Dzulqarnain, di mana Dzulqarnain diminta oleh mereka untuk membangun satu bangunan yang kemudian bisa menghalangi bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu pula kemudian wafaqullah kita pun bisa melihat di dalam Al-Quran misal contoh yang real yaitu adalah contohnya antara kaum Muhajirin dan Ansar, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman, yaitu adalah orang-orang Ansar, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, mereka orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, ya, yaitu adalah orang-orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka orang-orang Ansar itu tidak punya keinginan dalam hati mereka, ya, terhadap apa-apa yang mereka kemudian berikan kepada orang-orang Muhajirin tersebut, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan susah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara dari kekikirannya dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wafaqullah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian potret Allah Subhanahu wa taala memotret apa yang kemudian terjadi di antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ketika orang-orang Muhajirin datang dari Mekah tanpa perbekalan, di antara mereka hanya ada yang kemudian di antara mereka hanya berbekal baju yang menempel di mereka, tidak membawa harta mereka. Mereka datang ke Madinah tidak punya tempat tinggal, tidak bawa kendaraan, tidak bawa kemudian harta. Mereka hanya memakai pakaian yang melekat di tubuh mereka. Maka kemudian ketika mereka datang, kaum Ansar menyambut mereka. Kaum Ansar kemudian menyambut mereka. Kaum Ansar kemudian menolong mereka. Bahkan kemudian wafaqullah bukan hanya sekedar menolong orang-orang yang berhijrah, ya. Kaum Ansar kemudian, ya, mengutamakan orang-orang Muhajirin, ya, walaupun orang-orang Ansar tersebut dalam keadaan sulit. Sampai suatu ketika wafaqullah banyak cerita yang kemudian kita bisa bisa lihat, ya, bagaimana itharnya para sahabat, ya. Di antara mereka kemudian ada yang punya rumah 2, ya silahkan Anda ambil 1, ya. Di antara mereka ada yang punya kebun, beberapa kebun, silahkan dibagikan kebunnya. Bahkan kemudian di antara mereka dalam kisah yang lain, misal dalam beberapa peperangan, di antara mereka ada orang yang kemudian bertugas membawa air, sebagai ditugaskan memberikan minum kepada para prajurit yang terluka. Ya, ketika kemudian dia membawakan minuman kepada orang-orang yang terluka di medan peperangan, ketika hendak diberikan minum, tiba-tiba kemudian terdengar suara ada orang yang kesakitan. Maka orang yang terluka ini yang hendak minum ini kemudian mengatakan, coba antum lihat dulu orang yang orang tersebut, siapa tahu dia lebih membutuhkan daripada aku. Maka dibawalah kemudian minuman ini, ya, oleh petugas tersebut. Lalu kemudian dia datang kepada orang yang terluka tersebut. Lalu kemudian ketika hendak diberikan minum, maka kemudian terdengar suara, ya, di tempat yang lain terdengar suara ada orang yang kemudian mengatakan air. Maka kemudian orang yang hendak meminum air tersebut, orang yang terluka dan hendak minum air tersebut mengatakan, coba kamu lihat, siapa tahu dia lebih membutuhkan daripada aku. Padahal orang tersebut dalam keadaan terluka, bahkan kemudian dalam keadaan kehausan yang sangat, terluka dengan sangat parah, tapi dia masih kemudian memberikan, mengutamakan saudaranya yang lain. Maka ketika kemudian petugas air ini datang ke orang yang ketiga, maka dia mendapati orang ketiga tersebut sudah meninggal dunia. Lalu kemudian ia kembali kepada orang yang kedua, maka orang yang kedua pun sudah meninggal dunia. Maka ia kembali kepada orang yang pertama, maka kemudian orang yang pertama pun sudah meninggal dunia. Itu adalah ithar mereka, bentuk, ya, di antara mereka, ta'awun mereka mengutamakan, ya, para sahabat yang lain, para sahabat yang lain, walaupun diri mereka dalam keadaan susah.
Ini diantaranya ya. Dan dalam hadis sangat banyak sekali ya. Dalam hadis sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, tentang kemudian perhatian Islam terhadap at-ta'awun. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misal mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melapangkan satu kesusahan, kesulitan dunia dari seorang mukmin. Jadi barang siapa yang melapangkan, meringankan, ya. Nafasa yunaffisu, at-tanfis ini meringankan, bukan menghilangkan. Meringankan kesulitan orang, ya, satu kesulitan seorang mukmin di dunia, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meringankan darinya kurbah, kesulitan di antara berbagai macam kesulitan pada hari kiamat. Wa fillah kata kurbah itu bukan sembarangan kesulitan. Ya, para ulama mengatakan bahwa kurbah itu adalah kesulitan yang menjadikan orang sangat bersedih. Ya, kesulitan yang kemudian menjadikan orang yang sangat sedih, ya, dan menderita. Itu disebut dengan kurbah. Artinya bahwa, dan kita tahu ya Allah, nanti di akhirat kelak, ya, kita benar-benar akan mendapatkan kesulitan yang kemudian ya sangat menyulitkan kita, sangat menjadikan hati kita sedih dan menjadikan kita sangat menderita ketika di akhirat kelak. Matahari didekatkan, begitu panas, ya, bahkan kemudian orang karena saking panasnya kemudian ada orang yang kemudian tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya, karena ketika itu memang sangat luar biasa kesulitannya. Nah, ketika orang kemudian seorang mukmin, ya, meringankan kesulitan mukmin yang lain, ya, seorang mukmin meringankan kesulitan mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitan orang tersebut, ya, di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan, ya, memudahkan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Mu'sir itu biasanya orang yang berhutang. Artinya memudahkan, misal di antara jenis atau macam memudahkan itu adalah memudahkan dalam masalah hutang. Maksudnya apa? Memudahkan dalam masalah hutang itu kalau seseorang kemudian berhutang, lalu kemudian dia belum mampu membayar hutang tersebut, maka mungkin kita sebagai orang yang memiliki harta tersebut memberikan tempo, ya, tambahan tempo. Tentu tanpa kemudian ada denda, penalti dan yang lain-lain. Tapi memberikan tempo, ya. Bahkan kalau seandainya kemudian dia mau, dia bebaskan hutang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan tadi, "Man yassara 'ala mu'sirin," dan barang siapa yang kemudian memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang kemudian menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim, maka kemudian Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di antara bagian cara mendukung, menguatkan sesama muslim dan menolong sesama muslim adalah sitrul aurah, adalah menutupi kemudian aib saudara-saudara kita. Karena ketika kemudian kita membuka aib orang lain, maka kemudian Allah pun akan buka aib kita. Para salafus saleh dulu mengatakan, aku pernah berjumpa dengan satu kaum yang tidak memiliki aib. Kemudian mereka tidak punya aib, tapi kemudian mereka menyebut aib orang lain, ya, menyebut aib orang lain, ya.
maka akhirnya manusia yang menyebut aib-aib, maka akhirnya ya manusia menyebut aib-aib kaum tersebut. Padahal kaum tersebut tidak punya aib, tapi disebabkan karena kaum ini kemudian menyebut ya, aib orang lain, aib satu kaum, maka kemudian kaum ini kemudian ya disebut, maka kemudian orang lain, kaum yang lain kemudian menyebutkan aib kaum ini. Aku juga pernah bertemu, kata para salafus saleh, aku pernah bertemu dengan kaum yang mempunyai banyak aib, tapi mereka tidak membicarakan aib orang lain, tidak menyebut-nyebut aib orang lain. Maka kemudian aib orang tersebut ya dilupakan, ditutupi oleh orang lain. Ini sebagaimana memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'asyar man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbahu, ya wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya tetapi imannya tidak masuk ke dalam hatinya, la tabtabu al muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, ya wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian ya mencari-cari aib mereka, fa innahu man ittaba'a auratihim, maka ya karena barang siapa yang mencari aib-aib mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aib-aibnya, ya akan mencari aib-aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahahu fi baitihi, dan barang siapa yang kemudian aibnya dicari-cari oleh Allah taala, maka Allah akan mempermalukannya meskipun dia berada di rumahnya. Maka Allah, di antara bentuk ta'awun kita, di antara bentuk kemudian tolong menolong kita dengan sesama muslim adalah kemudian kita tidak menyebut-nyebut aib saudara kita. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya apa ibaratullah, hamba tersebut akan berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya hamba tersebut menolong sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lalu kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikatakan bahwa al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, la yadlimu, dan dia tidak boleh menzalimi muslim yang lain. Wa man kana fi hajati akhi, di sini dikatakan barang siapa yang kemudian memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Barakallah, betapa mulianya orang-orang yang mempunyai sifat tolong menolong, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan balasan yang baik sesuai dengan apa yang dia lakukan, bahkan kemudian lebih baik daripada apa yang kemudian dilakukan. Barakallah. Nah, itu kita bisa melihat di dalam Islam seperti itu, bahkan posisi tolong menolong dalam Islam itu menjadi salah satu bagian, misal saking pentingnya menjadi salah satu di dalam rukun Islam kita ada zakat. Zakat itu bagian di antara bentuk ta'awun kita, ya, bentuk ta'awun kita, ya, salah satunya adalah zakat. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa ta'awun ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, sampai salah satu di antara rukun Islam adalah zakat, yang zakat itu merupakan salah satu model ta'awun sesama kaum muslimin. Wafilahrakullah, ta'awun ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, baik keluarga, di keluarga saling tolong menolong di antara keluarga kita, dan justru itu lebih sangat utama karena ada dua ikatan, yaitu adalah pertama ikatan keluarga, ikatan rahim, yang kedua adalah ikatan iman kita. Yang kedua juga adalah ruang lingkupnya adalah dengan masyarakat kita, ya, sesama masyarakat. Lalu kemudian juga ada negara, ya, bahkan kemudian ketika terjadi masa yang sangat sulit di zaman Umar bin Khattab, maka kemudian Umar bin Khattab meminta bantuan kepada saudara-saudaranya yang ada di negara yang lain, ya. Madinah ketika itu masa paceklik, ya, tahun yang sangat sangat sulit. Umar bin Khattab mendapatkan pertolongan dari Amr bin As yang berada di negeri Mesir, dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada di negeri Syam. Atau kemudian ruang lingkupnya dunia, ya. Jadi luar biasa, ya, ruang lingkupnya sangat luas, dan jenis-jenis varian daripada ta'awun itu juga sangat luas.
Tidak mesti kemudian dengan harta. Ya, ada tolong menolong dengan ta'awun, dengan ilmu, dengan tenaga, bahkan kemudian dengan hanya menyempatkan untuk mendengar keluh kesah, ya, bahkan kemudian hanya ketika kemudian berdoa, lalu kemudian bahkan memberikan kesempatan, memberikan waktu, itu juga salah satu di antara bentuk tolong menolong. Artinya bahwa tolong menolong ini tidak dibatasi hanya dengan materi atau harta. Barakallahu. Terakhir, salah satu cara atau sistem yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk membangun tradisi ta'awun ini, yaitu adalah mu'akhah, atau kita kenal dengan ta'akhi, mempersaudarakan si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, ya, Ali dengan Zubair, lalu kemudian Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf misal. Ini bentuk salah satu cara untuk membangun sifat at-ta'awun, mempersaudarakan satu sama lain. Jadi ketika dipersaudarakan, saya misal dengan Puji, maka saya harus memperhatikan Puji, dan Puji memperhatikan saya dalam hal apapun, ya. Dulu memang ta'akhi ini, konsep ta'akhi atau mu'akhah ini sampai pada level waris mewarisi. Tetapi kemudian dinasakh masalah waris mewarisi, hanya tinggal kemudian syariat mu'akhah ini hanya tinggal tolong menolong, saling menghibur, saling kemudian mengunjungi. Nah, mungkin di antara kita ketika kemudian kita ingin membudayakan sifat ta'awun ini, mungkin salah satunya adalah dengan cara mu'akhah. Mungkin para orang tua dengan orang tua santri yang lain, dengan santri yang lain, ya, memperhatikan apapun, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin kita tidak bisa menolong banyak di antara saudara-saudara kita, minimal kita bisa menolong sebagian saudara kita. Misal dipersatukan kita, disaudarakan kita, ya, saya adalah saudara antum, antum adalah saudara saya. Kalau ada kebutuhan silahkan datang ke saya, dan saya pun kalau seandainya ada kebutuhan akan datang kepada Anda. Ya, sehingga kemudian kesulitan yang kemudian ada dalam kaum muslimin, maka kemudian akan hilang, akan kemudian cepat mendapatkan solusi. Sebagaimana kemudian Nabi SAW melakukan mu'akhah ini ketika kemudian awal kedatangan kaum muhajirin ke Madinah, sebagai solusi yang sangat cepat untuk, ya, mengatasi kesulitan-kesulitan bagi kaum muhajirin, yaitu adalah mempersatukan, ya, mempersaudarakan, ya, mereka kaum muhajirin dengan kaum ansor. Wafilahullah, itu di antara cara bagaimana kemudian kita membudayakan, melestarikan sifat ta'awun ini dan menerjemahkan sifat ta'awun ini, yaitu adalah dengan cara al-mu'akhah. Di antaranya adalah dengan cara mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Wafilahullah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita bahas kali ini tidak hanya sekedar teori yang tertulis, teori yang kemudian tercatat saja, akan tapi kemudian teori yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, teori yang bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wafilahullah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Walafu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.